Hai, selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan saya Wisnu Syahroni, guru PPKN kelas 7 di SMPN 1 Belanagan. Anak-anak sekalian, setelah minggu lalu kita bertemu dalam bab pembentukan BPUPKI dan penetapan dasar negara, ada sidang BPUPKI ke-1 serta sidang BPUPKI kedua, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang menghasilkan lahirnya istilah Pancasila pada 1 Juni tahun 1945. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah dibubarkannya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh Jepang, kemudian Jepang membentuk PPKI. Apa itu PPKI? PPKI mempunyai kepanjangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di sana terdapat 21 orang anggota. Di antaranya ada Bung Karno atau Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Bung Karno berperan sebagai ketua PPKI dan Dr. Andes Muhammad Hatta mewakilinya sebagai wakil ketua dari PPKI. PPKI ini mempunyai andil yang besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan kemarin, hari Selasa, ya, Indonesia merdeka sudah 76 tahun. Pada 17 Agustus 45, setelah Indonesia merdeka, belum mempunyai presiden, wakil presiden. Belum ada peraturan perundang-undangan tertinggi yang mengatur jalannya suatu negara. Maka kemudian pada tanggal 18 Agustus 45, PPKI mengadakan sidang, rapat atau pertemuan ketua, wakil ketua beserta anggotanya. Dari sidang tersebut menghasilkan 3 poin penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Yang pertama, ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan tertinggi di Indonesia. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan ketiga adalah membentuk komite nasional yang tugasnya membantu presiden. Kemudian, Undang-Undang Dasar 45 ini menjadi hukum tertinggi di Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dasar negara di alinea keempat. Rumusan dasar pertama itu ada sejarah mengatakan bahwa rumusan dasar negara pada sila ke-1 itu awalnya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini menuai protes dari kalangan timur Indonesia, ya, mayoritas adalah selain Islam, beragama non-Muslim. Mereka mengatakan Indonesia ini punya bersama, bukan negara agama, satu agama, tetapi negara beragama, berbagai agama yang diakui oleh pemerintah. Jadi semua sepakat digantilah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, sehingga sampai sekarang Pancasila itu 5 dasar yang berbunyi: 1, ketuhanan yang Maha Esa; 2, kemanusiaan yang adil dan beradab; 3, persatuan Indonesia; 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat anak-anakku. Tetap semangat dalam belajar, semangat mencapai cita-cita, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Salam Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.